Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami akan membahas seorang pangeran yang merupakan cucu dari Ratu Victoria. Pangeran yang selama hidupnya dikelilingi oleh kematian dari lingkungan terdekatnya. Dia adalah Ernest Ludwig, Adipati Agung Hesse, saudara laki-laki satu-satunya yang masih hidup dari Tsarina terakhir Rusia, yakni Tsarina Alexandra Feodorovna dan Grand Duchess Elizabeth Feodorovna, yang keduanya dibantai oleh kaum revolusioner Bolshevik. Penasaran dengan kisah hidupnya? Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadi yang cukup menarik, bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas putri mahkota terakhir Jerman, yakni Putri Cecily, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Bernama lengkap Ernest Louis Charles Albert William. Ernest merupakan putra sulung dari pasangan Ludwig IV, Adipati Agung Hessen, dan Putri Alice dari Britania Raya, yakni Putri Ratu Victoria dan Pangeran Albert dari Saxe-Coburg dan Gotha. Ia dinamai Louis atau Ludwig sebagai bentuk penghormatan kepada sang ayahanda. Nama panggilannya adalah Ernie. Ernest adalah anak keempat dari 7 bersaudara, namun 2 saudaranya meninggal dunia sewaktu kecil, sehingga ia tumbuh besar bersama 4 saudara perempuannya yang masih hidup di Darmstadt. Salah satu adik perempuannya, yakni Alex, nantinya akan menikahi Tsar Nicholas II yang merupakan kaisar terakhir Kekaisaran Rusia. Sementara itu, saudara perempuannya yang lain, yakni Putri Victoria, nantinya akan menjadi Victoria Mountbatten, kelak menjadi ibunda dari Ratu Louis dari Swedia, Louis Mountbatten, dan Putri Alice dari Battenberg yang dikenal sebagai ibu dari Pangeran Philip, yakni Adipati Edinburgh. Ernest dibesarkan dalam keluarga yang penuh kasih sayang, hal yang cukup langka bagi keluarga bangsawan pada zamannya. Ia sangat dekat dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Namun, sejak usia dini, Ernest harus menghadapi banyak kehilangan. Saat berusia 5 tahun, satu-satunya saudara laki-laki Ernest, yakni Pangeran Frederick yang biasa dipanggil Pangeran Fritty, meninggal dunia. Mereka berdua sedang bermain bersama saat Fritty yang menderita hemofilia terjatuh dari jendela ke balkon yang tingginya sekitar 20 kaki, di mana Ernest sangat terpukul dan sulit dihibur atas kematian adiknya tersebut. Ernest bahkan menceritakan kepada ibunya, "Aku bermimpi bahwa aku telah meninggal dan berada di surga. Di sana aku memohon kepada Tuhan agar bisa bertemu Fritty lagi, dan dia datang menghampiriku serta menggenggam tanganku." Pada tahun 1878, ketika Ernest berusia 10 tahun, wabah difteri melanda Darmstadt. Ayah dan semua saudara perempuannya kecuali Elizabeth yang saat itu sedang mengunjungi neneknya jatuh sakit. Sang ibunda, Putri Alice, merawat keluarganya dengan penuh perhatian. Namun pada tanggal 16 November, si bungsu Mary meninggal dunia. Putri Alice menyimpan kabar duka ini dari keluarganya selama beberapa minggu. Tetapi ketika Ernest yang begitu menyayangi adik bungsunya itu menanyakan keadaan Mary, barulah sang ibu mengungkapkan kabar tersebut. Ernest Louis sekali lagi tenggelam dalam kesedihan. Untuk menghibur putranya yang berduka itu, Putri Alice menciumnya, tetapi sayangnya Alice pun tertular penyakit tersebut dan meninggal hanya dalam waktu 1 minggu, tepat pada tanggal 14 Desember, hari yang sama dengan ulang tahun kematian ayahnya sendiri, yakni Pangeran Albert. Pada tanggal 19 April 1894, bertempat di Sols, Brandenburg, Ernest Louis menikahi sepupunya, yakni Putri Victoria Merita dari Saxe-Coburg dan Gotha, atau yang akrab disapa Ducky, yang merupakan anak dari saudara laki-laki sang ibu, yakni Pangeran Alfred.
Pernikahan ini sangat didukung oleh nenek mereka, yakni Ratu Victoria, yang turut hadir dalam acara tersebut. Pada hari pernikahan Victoria dan Ernest, adik bungsu Ernest satu-satunya yang masih hidup, yakni Putri Elik, mengumumkan kabar pertunangan dengan Tsarevich Nicholas dari Rusia. Kabar pertunangan sang adik hampir mengalihkan perhatian dari momen penting pernikahan Ernest dan Victoria yang seharusnya menjadi sorotan utama. Ernest dan Victoria dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama yaitu seorang putri bernama Elizabeth yang lahir pada tanggal 11 Maret 1895 yang berpulang pada usia 8 tahun setelah mengalami demam tifoid. Kematian Elizabeth sangat mengguncang hati sang ayah yang menulis dalam memoirnya bahwa Elizabeth kecilku adalah sinar matahariku. Bahkan setelah 30 tahun ia tiada. Yang kedua yakni seorang putra yang meninggal dunia pada saat lahir pada tanggal 25 Mei tahun 1900. Ernest dan Victoria dikenal suka mengadakan pesta meriah dengan mengundang teman-teman muda yang berusia di bawah 30 tahun. Pada kesempatan tersebut, mereka kerap mengabaikan formalitas demi bersenang-senang. Pangeran Nicholas, sepupu Victoria yang pernah menghadiri pesta rumah mereka, mengenang pesta tersebut sebagai pesta yang paling meriah dan menyenangkan yang pernah saya ikuti. Meskipun demikian, suasana pesta yang meriah ini lebih sesuai dengan karakter Victoria dibandingkan Ernest. Pernikahan mereka pun jauh dari kata bahagia karena perbedaan temperamen dan sikap di antara keduanya. Meskipun Victoria menyukai suasana pesta yang meriah, ia tidak terlalu bersemangat untuk memenuhi tugasnya di hadapan publik. Victoria seringkali abai dalam menjawab surat-surat yang diterimanya, menunda kunjungan ke kerabat tua yang baginya tidak menyenangkan, dan lebih suka berbincang dengan orang-orang yang dapat membuatnya tertawa di acara resmi dan cenderung mengabaikan orang-orang yang dianggapnya membosankan meskipun mereka memiliki kedudukan yang tinggi. Victoria seringkali mengabaikan tanggung jawabnya sehingga memicu konflik dengan suaminya Ernest. Pasangan muda ini seringkali terlibat dalam pertengkaran yang keras dan terkadang berujung pada kekerasan fisik. Ketika marah, Victoria yang emosional berteriak, melempar bagi teh, menghancurkan porselin di dinding, dan melemparkan barang-barang di sekitarnya kepada Ernest selama mereka bertengkar. Ratu Victoria merasa sedih ketika mendengar pernikahan sang cucu yang sedang diterpa masalah dari Sir George Buchanan, kuasa usahanya di Darmstadt. Tetapi demi kebaikan putri mereka, Elizabeth, ia enggan menyetujui perceraian di antara kedua cucunya itu. Ernest juga menunda perceraian terutama karena ia sangat mencintai putrinya. Ia menghabiskan banyak waktu dan perhatian untuknya, dan kasih sayang itu dibalas oleh sang anak. Ia lebih suka menghabiskan waktu bersama ayahnya ketimbang ibunya. Di sisi lain, segala upaya untuk memperbaiki pernikahan ini tidak pernah membuahkan hasil. Victoria lebih memilih untuk menghabiskan banyak waktunya di wilayah selatan Prancis dengan pengeluaran yang sangat besar. Setelah Ratu Victoria meninggal pada bulan Januari 1901, salah satu rintangan utama untuk mengakhiri pernikahan mereka pun hilang. Pasangan ini akhirnya resmi bercerai pada tanggal 21 Desember 1901 dengan alasan antipati di antara pasangan itu sudah tidak dapat diatasi. Berdasarkan keputusan khusus dari Mahkamah Agung Hesse, setelah mereka bercerai, Victoria memberitahu beberapa kerabat dekat bahwa Ernest adalah seorang homoseksual. Kabarnya, Victoria juga pernah mendapati suaminya sedang berbaring di tempat tidur dengan seorang pelayan pria saat ia kembali dari kunjungannya ke tempat adik perempuannya Ratu Mary dari Rumania pada tahun 1897. Meskipun tuduhannya tidak disebarluaskan secara umum, Victoria sempat memberitahu salah seorang keponakannya bahwa tidak ada pemuda yang aman mulai dari pelayan di kandang hingga pembantu di dapur. Dia tidur dengan mereka semua secara terbuka. Victoria kemudian menikahi sepupunya yang lain, kali ini dari pihak sang ibu, sedangkan Ernest menikahi wanita dari keluarga bangsawan Jerman, yakni Putri Eleanor dari Solms-Hohenzollern-Linz. Ernest Louis menikah lagi di Darmstadt pada tanggal 2 Februari 1905 dengan Putri Eleanor dari Hohenzollern-Linz. Pernikahan ini ternyata berjalan harmonis dan bahagia. Pasangan ini dikaruniai 2 orang putra. Yang pertama George Donatus, yaitu pewaris Adipati Agung Hessen. Nantinya ia menikahi cucu keponakan Ernest, yakni Putri Cecily dari Yunani dan Denmark, yang merupakan saudara perempuan Pangeran Philip Adipati Edinburgh, dan mereka memiliki keturunan.
Namun naas, kematian selalu menghampiri keluarga dari Ernest Lewis. Nyatanya, pasangan ini bersama dengan dua putra mereka yang masih kecil tewas dalam kecelakaan pesawat pada tahun 1937, meninggalkan seorang putri yang juga meninggal 2 tahun setelahnya ketika masih anak-anak. Lagi-lagi, kematian selalu menyertai orang-orang terkasihnya. Yang kedua, yakni Ludwig, yaitu Pangeran Hessen dan Rhine, yang menikah dengan Margaret Campbell Geddes, putri dari Auckland Geddes, First Baron Geddes. Mereka tidak memiliki keturunan, di mana Ludwig mengadopsi Moritz Landgraf Hessen sebagai penerus, yang pada akhirnya menyatukan dua garis keturunan keluarga Hessen. Ernest Lewis juga bersahabat dekat dengan Carl August Linger, seorang biseksual dan penemu odol, salah satu obat kumur cair pertama. Setelah Linger meninggal karena kanker lidah, ia mewariskan kastil Taraps di Swiss kepada Ernest Lewis. Namun keluarga Hessen tidak pernah menempati kastil itu, yang akhirnya dijual pada tahun 2016. Pada tahun 1892, Ernest Lewis menggantikan posisi ayahnya sebagai Adipati Agung Hessen setelah ayahnya mangkat akibat serangan jantung. Sepanjang hidupnya, Ernest Lewis berperan aktif sebagai pendukung seni. Sang Adipati Agung mendirikan koloni seniman Darmstadt dan juga menghasilkan berbagai karya seperti puisi, drama, esai, dan komposisi piano. Pada tahun 1903, Ernest Lewis menugaskan pembangunan mausoleum baru. Mausoleum tersebut diresmikan pada tanggal 3 November 1910 di hadapan Sang Adipati Agung beserta keluarganya. Jenazah Adipati Agung Ludwig IV, putri Alice Adipati Agung Hessen, serta anak-anak mereka yakni Fritti dan May yang merupakan saudara dari Ernest dipindahkan kembali ke mausoleum yang baru tersebut. Selama Perang Dunia I, Ernest Lewis menjabat sebagai Jenderal Infanteri di markas besar Kaisar Wilhelm. Pada bulan Februari 1917, Revolusi Februari di Rusia memaksa saudara iparnya, Tsar Nicholas II melepaskan tahtanya. 16 bulan kemudian, pada bulan Juli 1918, dua saudara perempuannya yang tinggal di Rusia, yakni Elizabeth yang merupakan janda Adipati Agung Sergei Alexandrovich dan Alexandra istri Nicholas II dibunuh oleh kaum Bolshevik. Alexandra tewas bersama suami dan anak-anaknya. Di akhir perang, Ernest Lewis kehilangan tahta akibat revolusi 1918 setelah menolak untuk turun tahta. Hidup Ernie memang penuh tantangan, apalagi dengan kondisi dunia yang kala itu juga terbilang belum seaman saat ini. Pada bulan Oktober 1937, akhirnya Ernest Lewis tutup usia di Scholz-Wolfsgarten dekat Darmstadt setelah mengalami sakit yang berkepanjangan. Ia dimakamkan dalam upacara yang hampir setara dengan pemakaman kenegaraan pada tanggal 16 November 1937 dan dikebumikan di sebelah putrinya, Elizabeth, di area pemakaman terbuka yang baru di dekat Neues Museum yang dibangunnya di Taman Rosenhöhl, Darmstadt. Baiklah, itu adalah cerita dari Ernest Lewis yang sepanjang hidupnya dikelilingi oleh kematian dari keluarganya sendiri. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang sangat akan informatif, dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.